juga masih membahas terkait dengan kontroversi pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di saat aksi unjuk rasa penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kemarin berbuntut panjang. Sejumlah ormas menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila di depan gedung DPR Jakarta. Persaudaraan Alumni 212 berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Siapa partai yang punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan RUU HIP. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI mencabut pembahasan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dinilai berbau komunisme. Masyarakat kembali digegerkan dengan aksi unjuk rasa RUU HIP. Belum selesai urusan COVID-19. Ada lagi permasalahan yang menghempit negeri ini. Rencana undang-undang ideologi Pancasila inilah yang membuat masyarakat gerah, yang membuat masyarakat marah. Sehingga mereka berduyun-duyun datang ke Senayan, ke kantor DPR Jakarta. Mereka menilai secara logika hukum, keberadaan RUU HIP dianggap aneh. RUU HIP mengatur persoalan Pancasila, padahal Pancasila adalah sumber hukum itu sendiri. Loh, gimana ini? Bukannya seluruh undang-undang yang ada di negeri ini bersumber dari Pancasila, dijiwai oleh Pancasila? Ini dua pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Pengunjuk rasa kompak dan serempak menolak pemerintah dan DPR. Tak perlu lagi melanjutkan pembahasan RUU tersebut dan segera mencabut RUU HIP, ya, mencabut. Biar tak terjadi kegaduhan dan penolakan di mana-mana. Apalagi kalau memang terjadi yang kedua kalinya, ya kalau menurut saya pribadi yakin pasti lebih besar dan masyarakat akan semakin gerah dan marah. Apalagi sekarang ini kan semua pihak termasuk pemerintah dan wakil rakyat juga sibuk mengatasi pandemi corona, ya kan? Muncul dugaan RUU HIP itu memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia atau biasa terkenal atau bisa disebut dengan PKI, ya. Sungguh tidak asing lagi bagi seluruh rakyat Indonesia mendengar kata-kata PKI, dan tentunya pasti masyarakat Indonesia tahu bagaimana sejarah PKI di bumi pertiwi ini. Wah, ini gawat. Karena semua telah sepakat tak ada lagi ruang di bumi pertiwi ini bagi PKI. Nah, pengusul RUU HIP ini juga dikait-kaitkan dengan PKI. Wah, ngeri ya. Semua tahu jika RUU HIP ini diusulkan oleh PDIP, partai pemenang pemilu tahun lalu, penguasa saat ini juga. Saking gemesnya pengunjuk rasa, mereka sampai membakar bendera PDIP. Wah, harusnya kita tahu ya, apabila kita ingin melakukan unjuk rasa, apalagi sudah terjadi yang namanya bakar-membakar, ya sebenarnya itu tidak baik. Otomatis akan merasa tersindir, bahkan sakit hati. Karena apa? Mungkin kalau sudah bersangkutan dengan bendera itu sangkutannya dengan kebanggaan. Apabila kebanggaannya dihina, apalagi dibakar, otomatis kan yang bersangkutan panas. Tapi juga tidak bisa disalahkan dengan massa yang sudah mulai membara, massa yang sudah mulai panas. Sampai-sampai dia meluapkan isi hatinya, meluapkan amarahnya dengan membakar bendera PDIP. Tapi mereka ini juga membawa bendera PKI. Ya, palu arit. Nggak habis pikir lah, entah dari mana mereka bisa membawa bendera itu. Masa sih ada orang yang masih menjual atau jualan bendera partai PKI? Coba kita pikirkan. Itu kan bendera terlarang. Atau jangan-jangan mereka sengaja membuat sendiri? Ya tapi nggak tahu lah. Yang penting kan kalau kita pikirkan kan seolah-olah semua juga sudah direncanakan. Masa sebelum demo beli di pinggir jalan, kan kayaknya nggak mungkin. Seketika kader PDIP pun mulai beraksi. Karena sudah mendengar, menyaksikan, melihat, langsung menyebar benderanya dibakar. Kader-kader dari masing-masing PDIP mulai unjuk gigi, mulai bereaksi. Semua mengecam tindakan pembakaran bendera partainya. Kan saya kebetulan nggak lihat
Dan saya nggak hadir di acara pembakaran itu, dekat-dekat situ nggak ada. Jadi saya nggak bisa tanggapan gitu ya. Tapi kalau itu dibilang dari kita, nggak bakal lah. Nggak bakal lah. Kita tahu kok, saling menghormati aja. Namun, bagus ini ya, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berhasil meredam kemarahan anggotanya. Wah, bagus ini berarti ya. Kader Bu Mega bilang seperti ini, kalau nggak salah ya. Kader partai dilarang melakukan aksi balasan, tapi memilih jalur hukum. Seret pembakar bendera PDIP ke pengadilan. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi mengaitkan antara PDIP dengan PKI itu juga karena ada kader PDIP yang juga keturunan PKI. Dialah Ripka Ciptaning yang kini duduk sebagai anggota DPR RI. Bahkan dia terang-terangan menyatakan bahwasannya bangga sebagai keturunan orang tuanya yang berpaham PKI. Bahkan dia pun menulis ya, sampai-sampai menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini bukan aku, maksudnya buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI, bukan merujuk ke ini, bukan ya. Tentunya ini langkah yang sangat berani, karena langkah ini tak hanya kontroversi, tapi juga sering disebut gila oleh teman-temannya yang sesama anak korban gerakan 30 September atau biasa kita sebut G30S. Mungkin Ripka Ciptaning ini segelintir anak anggota Partai Komunis Indonesia yang berani berbicara secara terang-terangan, secara belak-belakan, sehingga masyarakat Indonesia tahu. Bahkan dia sampai mengaku bangga. Dia tak menutupi jati dirinya. Kedua orang tuanya disebut sangat pantas untuk dibanggakan. Ya mungkin karena bapaknya memiliki prinsip yang sangat kuat dalam hidupnya, yakni baik dan buruk, sehingga tak ada perbedaan kelas. Tapi ibunya selalu mengajarkan tentang cinta kasih. Itu kata Ripka yang mengaku bangga menjadi keturunan ayahnya Raden Mas Suripto Condro Saputro, keluarga mapan yang memiliki sebuah pabrik paku di Solo. Namun dengan berbangga menjadi keturunan ini, ya, apa bisa diartikan juga sepakat? Maksudnya diartikan sepakat dengan paham yang dianut. Bisa jadi Ripka hanya bangga kepada sosok ayahnya. Ya, namanya seorang anak melihat ayahnya yang dianggap sebagai pahlawan, maklum saja kalau dia bangga dengan ayahnya. Apalagi sangkutannya dengan orang tua. Bisa jadi memiliki paham yang berbeda. Perlu kita pikirkan juga. Apalagi PKI, paham komunis juga telah dilarang di negeri ini. Itu perlu kita pikirkan juga. Jangan terus kita berpikir, oh ya meski pasti nih Ripka Ciptaning juga PKI. Ya, jangan berpikiran seperti itu dulu. Ripka ini menjadi kader PDIP bukan sebentar, sudah lama. Di sana bareng politisi lainnya digembleng Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Dan Mega ini adalah anak dari Soekarno yang tak lain adalah pencetus Pancasila. Tentu semua orang yang ada di negeri kita ini tahu siapa itu Soekarno, pencetus Pancasila. Apa iya sih PDIP disusupi paham komunis? Partai yang dipimpin anak pencetus Pancasila. Mosok dirongrong oleh paham berlawanan komunis? Ya, bisa kita pikirkan, bisa kita bayangkan, bisa kita berpikir lagi secara matang, secara jernih, berpikir ulang. Siapa itu Soekarno? Dan siapa itu Megawati Soekarno Putri? Masa iya? Ya perlu kita pikirkan lah, namanya juga masyarakat yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki asumsi yang berbeda-beda, maklum saja lah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga merupakan kader PDIP. Beliau juga menegaskan bahwa PDIP bukan PKI. PKI
udah lama mati. Ya itu perlu kita garis bawahi juga itu ya. So ya, kita tunggu aja kelanjutan dari episode RUU HIP ini. Kalau kita membahas ini itu nggak cukup, nggak cuma 1 menit 2 menit, bahkan akan semakin meluas ya. Maka dari itu kita tunggu episode RUU HIP ini selanjutnya. Dan masyarakat tetap tenang ya, jangan mudah terprovokasi. Saiki lagi angel golek pangan ya. Udah di rumah aja, yang kerja tetap kerja, semangat ya. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga diri kita masing-masing. Terima kasih. Salam Kang Kolong.